Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi barakana fi sa'bana wa balagana Ramadan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan ini, pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, di bulan yang Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran, kitab pamungkas, dan mengutus nabinya yang pamungkas, mengajari kita untuk tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa kita disiplin hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa, meskipun kita berada di tempat yang tersembunyi, tidak ada seorang pun yang tahu dan melihat kita. Di situ ada makanan, di situ ada minuman, sedangkan kita dalam keadaan haus dan lapar. Tetapi kita tetap tidak mau dan tidak berani untuk makan dan minum karena semata-mata merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata Allah melarang kita, mengharamkan kita untuk makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Inilah yang disebut at-taqwa, yang Allah jadikan sebagai tujuan dari diwajibkannya puasa di bulan yang penuh berkah ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seharusnya ketakwaan ini itu tetap terbawa di dalam 11 bulan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut lewat lisan Rasulnya bahwa puasa as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-imamu junnatun. Imam atau khalifah adalah junnah, di mana orang-orang mukmin berperang dan berlindung di belakang khalifah, di belakang imam. Di bulan ini seharusnya kaum muslimin selalu berpijak dan berpegang kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih sugeng, ketika beliau masih hidup dalam mengatur kehidupan masyarakat, dalam mengatur kaum muslimin, beliau hanya berpegang kepada kitab Allah dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kemudian diikuti oleh para sahabat, maka diangkatlah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an untuk menggantikan beliau dalam menerapkan syariat Islam, bukan dalam risalah, bukan dalam kenabian. Kemudian ketika sahabat Abu Bakar wafat, maka para sahabat pun mengangkat Umar bin Khattab untuk menggantikan Abu Bakar dalam menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana para sahabat dulu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pahala. Maka di hari ini mari kita wujudkan dua perisai, yakni as-siyam dan al-imam atau al-khalifah, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh perilaku Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu. Barakallahu li wa lakum bima fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.